Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munzilil kitabil mubin ala nabiyyis shadiqil amin biwasitati Jibril ar-ruhul amin, wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in nabiyyina wa rasulina Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat TV 10, pemirsa, para pecinta Al-Quran, kali ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insyaallah di pertemuan kali ini, di episode kali ini kita akan belajar di surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah ya. Sebelum kita nanti uraikan ayat per ayat hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah ini, kami bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Alhamdulillah, sudah kita bacakan surah Al-Insyirah. Selanjutnya kita akan uraikan dari ayat yang pertama di surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah ya. Alam nashrah. Nah, di sini ada hamzah di depan. Dibaca dengan kuat ya, syiddahnya hamzah a. Jangan sampai kita baca dengan lemas alam, atau sampai seperti ha karena kurang syiddahnya. Alam seperti itu. Kemudian mim sukun di sini hukumnya izhar syafawi karena mim sukun tidak bertemu mim, tidak bertemu ba, sehingga dibaca izhar atau jelas. Izhar syafawi, kenapa syafawi? Karena dia makhrajnya dari syafah, dari bibir ya, sehingga diperjelas di bibir dan sempurnakan sifat aslinya apa, yaitu bainiyah atau tawassut ya, dialirkan sedang ya, mengalirnya tidak perlu dihentak, jangan sampai juga dengung karena untuk izhar tidak perlu dengung. Baik, lanjut. Nashrah. Nah, di sini menggunakan shin. Huruf shin ini makhrajnya dari tengah lidah naik ke langit-langit ya, seperti itu. Jadi bukan sin atau shad atau huruf yang lain, tapi nashrah pakai shin. Nah, kemudian ra-nya fathah sehingga kita baca tafkhim, ra-nya tebal gitu ya. Untuk tebal dinaikkan pangkal lidahnya. Kemudian ha sukun ya, di sini pakai ha sukun. Nashrah. Untuk ha ini makhrajnya dari tengah tenggorokan. Jadi ada di wasatul halqi, tengah tenggorokan, seperti makhrajnya ain seperti itu. Jadi bukan ha nasyrah, apalagi sampai kha ya, nasyrah enggak sampai ngorok, tapi nasyrah. Kemudian sempurnakan sifatnya shin dan ha apa, yaitu dia rikhwah dan hamas, ngalir suaranya, lepas dan juga desis nafasnya. Nashrah. Sedangkan kalau mim tadi ngalirnya sedang saja. Alam nashrah. Lebih ngalir yang shin dan ha sukun. Hakaza. Kemudian laka slad. Sladnya ditebalkan. Kemudian ada dal sukun, yaitu qalqalah sughra. Karena huruf qalqalah yang 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, sukun di tengah kalimat, tidak dibaca waqaf, sehingga qalqalah sughra. Kemudian sadrak, ra fathah dibaca tafkhim lagi sama. Nah, lanjut sadrak. Untuk kaf sukun di akhir, kaf sukun ini kafnya kan waqaf di sana, maka sukun, sehingga kita baca dia syiddah dulu, baru nanti beri hamas
ak, ak. Jadi sifatnya syiddah apa itu, ditekan dulu, ak, baru suaranya ditekan tapi nafasnya dihembuskan, ak, ak. Kalau shin dan ha tadi suaranya juga ngalir, nafasnya juga ngalir, sedangkan untuk kaf ya suaranya yang tertahan, ak, ditekan, ak, baru nafasnya yang ngalir, ak, ak. Kata itu huruf kaf dan ta seperti itu sifatnya. Kemudian wa wada'na, hati-hati di sini ada dua wawu. Wawu itu makhrajnya dari dua bibir. Ya, jadi syafatain dari dua bibir. Jangan sampai kita tidak menggerakkan bibir di kedua wawu ini. Wada', wa wada'. Nah, kurang sempurna. Wa wada'na. Kata digunakan dua bibirnya sehingga sempurna di makhrajnya huruf wawu. Kemudian huruf bod, tebal ya, dia dari tepi lidah, disempurnakan pelafalannya, dan dia punya sifat namanya istitalah. Nanti akan sangat tampak ketika sukun, tapi ini berharokat tidak terlalu tampak. Bo ya, dia tebal, pangkal lidahnya naik, isti'la naik pangkal lidah, dan itbaq sampai menutupnya tertutupnya rongga mulut. Kemudian dha'na, ada ain sukun dialirkan ya, ngalirnya sedang. Wa wada'na, dha'na, bukan hamzah sukun, dha'na, tapi dha'na. Kemudian nah fathah diikuti alif, kita baca panjang satu alif atau dua harakat. Nah ini mad tabi'i. Baik, lanjut. Anka, sini juga pakai ain ya, hati-hati. Anka, dan nun sukun bertemu kaf, ikhfa haqiqi. Kita baca samar, samar-samar dari nun ke kaf gitu. Untuk nun sukun bertemu kaf, cukup mudah ikhfa'nya, anka, seperti eng biasa, anka, seperti itu. Kemudian wizrak, ini yang hati-hati di sini zai sukun, jangan sampai seperti sin. Zai sukun ini terkadang terbaca seperti sin. Wizrak, ini kurang tepat, tapi wizrak, wizrak. Memang makhrajnya, tempat keluarnya huruf sin dan zai sama, yaitu dari ujung lidah, bertemu gigi seri bawah dengan merapatnya gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, tiga ini sama. Kalau kita tidak nutup ini, dua gigi seri ini, gigi atas dan bawah ini tidak merapat, maka dia tidak bisa bunyi desis. Desisnya sin, zai, sod, seperti itu. Harus kita rapatkan. Nah, tinggal kita bedakan zai dengan sin. Wizrak, jangan sampai wiz, nah itu nanti sin jadinya. Kemudian ra berharokat fathah, kita baca tebal, tafkhim, rak, sama kafnya ditekan dulu, suaranya tertahan, rak, baru nanti didesiskan nafasnya, rak. Kemudian lanjut di ayat yang ketiga, alladzina. Di sini kadangkala tidak diberikan harokat ya, jadi tapi dibaca a, alladzi. Kenapa? Karena ini namanya hamzah wasl. Apa itu hamzah wasl? Hamzah wasl, hamzah yang kalau kita bacanya wasl dia tidak dibaca. Tapi kalau ibtidah mulai dari hamzah, seperti ini. Ini kan hamzahnya di awal ya, di awal bacaan, awal ayat gitu. Atau ibtidah setelah waqaf terus ada hamzah wasl seperti ini. Hamzah waslnya terbaca. Nah, seperti di surah Al-Alaq ayat pertama seperti itu. Kemudian kalau kita wasol dia tidak terbaca. Jadi contoh ayat 2 sambung ayat ketiga, itu a-nya tidak dibaca. Wa wada'na 'anka wizrakal-ladzi, bukan wizraka alladzi. Nah, a-nya tidak dibaca, langsung ke lam tasydid, itu langsung masuk ke lam. Nah, ini namanya hamzah wasol yang kalau di tengah dia tidak dibaca. Al-Qari'ah itu dibaca Al-Qari'ah, tapi kalau disambung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah, langsung sambung seperti itu namanya hamzah wasal. Kalau di Al-Fatihah ada, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan iyyaka na'budu itu hamzahnya bukan hamzah wasal, sehingga meskipun nyambung maliki yaumiddin, iya tetap dibaca i. Kalau yang ihdina, kalau kita sambung nasta'inuh dina, i-nya tidak dibaca, itu namanya hamzah wasal. Baik. Nah, di sini dibaca a,
karena bertemu lam, hamzah wasalnya bertemu lam. Setiap hamzah wasal bertemu lam maka dibaca a hamzah wasalnya. Nah, nanti bisa dibaca i, bisa dibaca u. Seperti apa? Nanti mungkin akan kita pelajari di berikutnya kalau kita akan berjumpa di ayat-ayat seperti itu. Baik. Alladzi. Nah, di sini hukumnya lam ta'rif yaitu idgham syamsiyah. Masuk ke huruf syamsiyahnya. Huruf syamsiyahnya lam sehingga masuk alla langsung. Seperti itu. Huruf syamsiyah ada 14 ya. Salah satunya itu lam. Alladzi ini hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca panjang 2 alif atau 4 harokat seperti itu. Nah, jadi zalnya dari ujung lidah ya ke gigi seri atas. Nah, kata nah, ini nun sukun bertemu qaf. Hukumnya ikhfa haqiqi, disamarkan. Bunyi nun tetap, kemudian ke makhrajnya qaf langsung seperti itu. Nah, jadi qaf itu di pangkal lidah, naikkan nah, langsung di situ ya. Jadi samar masih ada di nunnya, tapi juga kemudian menuju ke makhrajnya huruf qaf. Kemudian nah, di sini hati-hati kalau ini dari sisi lidah tebal, kemudian kalau yang berikutnya zahrak itu dari ujung lidah ke gigi seri atas. Seperti za tapi tebal. Nah, bedakan antara dengan kemudian hak sukun ya, dialirkan suara dan nafasnya rok. Nah, rohnya sama seperti ayat sebelumnya, yaitu rohnya tebal, tafkhim karena fathah, dan ada kaf di akhir, ditekan dan kemudian didesiskan nafasnya. Nah, ini di ayat 1 sampai yang ketiga. Insyaallah itu akan kita lanjutkan nanti di ayat berikutnya di surah Al-Insyirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan di surah Al-Insyirah ayat yang keempat. Wa rafa'na ra dibaca tafkhim tebal karena dia berharakat fathah. Kemudian fa'na alirkan ain sukunnya. Kemudian na at-tabi'i panjang 1 alif atau 2 harakat. Laka zik. Sama ya seperti kaf sukun yang di waqaf juga tadi, zik, ditekan kemudian didesiskan, zik rok. Jangan ke ra dulu sebelum sempurna kaf sukunnya, zik rok, seperti itu. Kemudian roknya dibaca tafkhim juga dan kaf di akhir juga disyiddahkan, ditahan, tekan suaranya, baru didesiskan nafasnya. Berikutnya di ayat yang kelima, Fa'inna hamzah dikuatkan, inna nun bertasydid, hukumnya gunnah, didengungkan seperti itu. Ma'al usri. Nah, di sini menggunakan ain ya, hati-hati. Ma'al ada lam ta'rif, hukumnya izhar qamariyah, dibaca jelas lam sukunnya sehingga kita sempurnakan sifatnya lam tetap ya, yaitu di bainiyah, dialirkan suaranya sedang saja. Kemudian usri fa inna ma'al usri desiskan sinnya ya, ngalir suara, lepas ngalirnya juga didesiskan nafasnya. Usri, roknya tarqiq tipis karena dia kasroh, usri. Kemudian yusra, sin yang berikutnya juga dialirkan, yusra. Nah, ini roknya jadi fathah karena dia waqaf, maka roknya tafkhim tebal, dan ini hukumnya mad iwad ya, karena aslinya harakat fathah tanwin tapi dibaca waqaf.
Aslinya yusron dibaca yusro. Nah, ini mad iwad. Iwad artinya mengganti panjangnya, karena mad itu panjangnya satu alif atau dua harokat. Yusro, seperti itu. Kemudian hati-hati jangan terjeda ketika baca fa inna ma'al usri yusra. Jangan dijeda seperti itu. Nah, ketika ada bacaan-bacaan pendek seperti ini, huruf ri-nya pendek, fa inna nanya pendek, jangan dijeda, langsung saja. Fa inna ma'al usri yusra, langsung ke huruf berikutnya. Begitu. Kemudian ayat ke-6-nya sama, hanya berbeda tidak menggunakan fa seperti itu. Nah, ini luar biasa hikmahnya Allah memberikan kemudahan bersama dengan kesulitan, dan kemudahan yang banyak. Nah, gitu. Kemudian inna sama ya gunna, ma'al juga izhar qamariyah, usri rinya tarqiq, ra-nya itu tafkhim dan mad iwad. Berikut di ayat ke-7, fa idza fa'i hamzah dikuatkan, fa idza za mat tabi'i dibaca panjang, satu alif atau dua harokat karena dia fathah diikuti alif. Faragta ra tafkhim karena fathah, dan di sini ada ghain sukun. Ghain itu huruf tebal, tidak seperti G ya dalam lafal di Indonesia, tapi dia makhrajnya di tenggorokan atas ya, tenggorokan yang ujung yang sudah mendekati dengan lidah ya. Faragta, tapi dia tidak mengeluarkan nafas, tidak mendesiskan nafas. Dia berbeda dengan kha. Kalau kha desiskan nafas sehingga seperti ngorok punya. Nah, ghain jangan sampai seperti itu. Faragta, cukup suaranya yang ngalir, tidak mengalirkan nafas. Faragta. Kalau kita alirkan nafas maka seperti kha. Faragh. Nah, itu nafas ya. Faragta. Ngalirnya suara saja. Kemudian dia tetap tebal, pangkal lidah dinaikkan. Fansab. Nah, ini nun sukun bertemu shad, itu hukumnya ikhfa haqiqi. Nah, langsung menuju ke makhrajnya shad, nunnya tetap didengungkan. Nah, karena dia ikhfa samar ke makhrajnya huruf shad. Di mana? Yaitu di ujung lidah. Dan juga shad tebal langsung menuju ke sana. Fansab. Nah, seperti itu. Shad, ini ba sukun. Nah, juga dia waqaf ya, sehingga ini qalqalah kubra, dibaca mantul ya, salah satu dari 5 huruf qalqalah. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-8, ayat terakhir, wa ila rabbika. Wa i hamzah dikuatkan ya, ila mat tabi'i baca panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian rabbika, ra fathah dibaca tafkhim tebal seperti itu. Farghab, wa ila rabbika farghab. Nah, ini ra-nya ra sukun dibaca tafkhim tebal. Kenapa tafkhimnya? Nah, karena dia didahului hamzah wasl. Nah, di antara fa ada yang bentuknya alif, itu hamzah wasl gitu. Jadi dia ya memang didahului fathah, tapi dia dibaca tebalnya karena didahului hamzah wasl gitu ya, dahului bunyi fathah r, kemudian dia juga didahului hamzah wasl, sehingga meskipun tidak ada huruf fa tetap dibaca tebal, yarghab tetap itu. Farghab. Nah, kemudian di akhir ba sukun dan dia dibaca waqaf sehingga qalqalah kubra. Nah, dipantulkan membacanya. Nah, inilah surah Al-Insyirah. Alhamdulillah sudah kita uraikan. Mudah-mudahan kita bisa membacanya sesuai yang dituntunkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah untuk membaca dengan tartil, dan diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh para a'immatul qiraat, para imam. Seperti itu. Nah, terakhir setelah kita jelaskan, kita bacakan sekali lagi surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai ahlul Quran yang dapat keberkahan Al-Quran dan dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.